Halo semua, selamat datang di channel Smart Faith. Pada episode sebelumnya saya telah membahas keberadaan Tuhan di setiap agama. Pada tema ini saya akan membahas tentang konsep Tuhan dalam pandangan setiap agama. Sehingga kita mengenal sosok Tuhan dalam agama tersebut. Mari kita simak dan membahasnya. Nonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di zaman praaksara, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, mereka memiliki kepercayaan seperti animisme, percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Roh itu mempunyai kekuatan gaib yang disebut mana. Roh atau jiwa itu pada manusia disebut nyawa. Akan tetapi, jika manusia itu mati, maka roh tersebut meninggalkan badan untuk selama-lamanya. Roh yang meninggalkan badan manusia untuk selama-lamanya itu disebut arwah. Menurut kepercayaan, arwah tersebut hidup terus di negeri arwah serupa dengan hidup manusia. Oleh karena itu, mereka dihormati sebagai nenek moyang mereka. Dengan demikian, timbullah kepercayaan yang memuja arwah dari nenek moyang. Menurut animisme, arwah tinggal di dunia arwah atau kayangan yang letaknya di atas gunung. Misalnya, tempat pemujaan arwah pada zaman megalitikum juga dibangun di atas gunung atau bukit. Biasanya, agar hubungan dengan arwah nenek moyang terpelihara dengan baik, maka dibuatlah patung-patung nenek moyang untuk pemujaan. Kepercayaan berpusat pada keberadaan roh yang dianggap menghuni semua benda-benda alam, seperti pohon, sungai, hewan, atau gunung. Orang yang mempraktekkan animisme percaya bahwa roh-roh memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dinamisme, paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Kelompok dinamisme percaya adanya kekuatan gaib pada manusia, binatang, tumbuhan, dan segala macam benda yang dapat dianggap membawa keberuntungan. Benda-benda tersebut berisi mana atau roh yang dianggap suci, yang akan dipercaya akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Totemisme, penghormatan terhadap totem atau patung, yaitu suatu simbol atau representasi fisik yang melambangkan kelompok atau individu tertentu. Totem bisa berupa hewan, tumbuhan, atau objek lain yang dianggap memiliki ikatan khusus dengan kelompok tersebut. Dalam totemisme, totem dianggap memiliki karakteristik atau kekuatan spiritual yang bisa memberikan bimbingan atau perlindungan. Maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan di zaman tersebut, tidak ada figur Tuhan yang disembah atau dianggap sebagai pencipta atau penguasa tertinggi. Kepercayaan dalam konteks ini lebih berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Seiring perkembangannya, manusia mulailah menyadari akan adanya pencipta semesta alam ini. Manusia mulai mencari jawaban keberadaannya di alam semesta. Disinilah manusia mulai mencari penciptanya yaitu Tuhan dan membuat suatu keyakinan yaitu agama. Apakah konsep atau sosok Tuhan dalam setiap agama? Terdapat agama-agama besar di dunia, di antaranya 1. Agama Hindu. Agama Hindu memiliki berbagai konsep Tuhan yang sangat kompleks dan merupakan agama politeistik, yang berarti bahwa terdapat banyak dewa dan dewi yang disembah dalam berbagai bentuk dan atribut berbeda. Kitab suci dalam agama Hindu disebut Veda. Veda dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam agama Hindu dan dianggap sebagai wahyu ilahi yang diterima oleh para rishi, para pemuni,
melalui pengalaman spiritual. Meskipun ada banyak dewa dalam panteon Hindu, ada 3 dewa utama yang dianggap sebagai manifestasi Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selain Trimurti, agama Hindu juga menghormati banyak dewa dan dewi lainnya, seperti Laksmi, Dewi Kekayaan, Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni, Durga, Dewi Kekuatan dan Perlindungan, Kali, Dewi Kehancuran dan Transformasi, Ganesha, Dewa Keberuntungan dan Hambatan, dan banyak lagi. Setiap dewa dan dewi ini memiliki peran dan atribut yang berbeda-beda, dan umat Hindu memilih untuk menyembah dewa yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, atau dengan pribadi mereka. Hinduisme menekankan bahwa semua dewa dan dewi adalah manifestasi dari kesadaran tunggal, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih bentuk kepercayaan mereka sesuai dengan praktek dan pandangan spiritual mereka. Konsep Tuhan atau sosoknya dalam agama Hindu adalah para dewa atau Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. 2. Agama Zoroaster. Zoroastrianisme merupakan agama kuno yang berasal dari Persia kuno atau Iran Raya, berdasarkan pada ajaran seorang nabi bernama Zoroaster. Zarathustra atau Zoroaster adalah pendiri agama ini. Ia disebut Mazda Yasna. Mazda artinya kebijaksanaan, dan Yasna artinya adalah penyembah. Kitab suci disebut Hordeh Avesta dan inti ajaran Mazda Yasna diantaranya jalan Ashafahishta, yaitu Humata Hupsta Hufarsta yang artinya pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Amal adalah jalan untuk membuat jiwa seseorang sejalan menuju Ashafahishta. Zoroaster percaya hanya ada satu dewa yang layak untuk disembah, yaitu Sang Pencipta, suatu entitas yang abadi, penuh kasih, bijaksana, dan maha kuasa, sebagai sumber kebaikan, keadilan, dan kebenaran mutlak. Zoroaster mengajarkan adanya dualisme, yaitu Ahura Mazda, yang adalah kebaikan, dan Ahura Mainyu atau Ahriman, yang adalah kejahatan, yaitu roh atau semangat kehancuran yang lahir dari Akamana, yang mempunyai arti pemikiran jahat. Dalam pandangan ini, terdapat pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di dunia. Ahura Mazda adalah pencipta segalanya. Dia menciptakan melalui Ashafahishta yang berarti kebenaran dan perintah. Ashafahishta mempunyai lawan yang disebut dengan Druja, yang berarti kesalahan atau tipuan. Ahura Mazda bekerja pada getik dan menok, yaitu materi dan non-materi, melalui 6 amesa spenta dan spenta mainyu. Manusia diberi kebebasan untuk memilih taat kepada Ahura Mazda atau tidak, yang disertai dengan konsekuensi adanya surga neraka, penghakiman dan kebangkitan orang mati. Ia percaya adanya jembatan Cinvat, sebuah konsep yang menggambarkan perjalanan jiwa setelah kematian. Konsep Tuhan dalam Zoroastrianisme adalah Ahura Mazda sebagai sumber semua kebaikan dan keadilan, sementara Ahura Mainyu mewakili kekuatan jahat. Dalam pandangan ini, manusia berperan dalam mempertahankan keseimbangan antara dua kekuatan tersebut, melalui tindakan baik dan pengabdian kepada kebenaran. 3. Agama Yudaisme. Agama Yudaisme merupakan agama orang Yahudi, adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia, dan konsep Tuhan dalam agama ini memiliki akar sejarah dalam tradisi Yahudi. Yudaisme mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang disebut sebagai Yahweh atau Elohim. Tuhan adalah pencipta alam semesta, yang mengatur dan memelihara segala sesuatu di dalamnya. Yahudi mengajarkan bahwa Tuhan hadir di seluruh alam semesta. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan ada di mana-mana. Dalam Yudaisme,
Tuhan dipercaya telah membuat perjanjian dengan bangsa Israel melalui tokoh seperti Abraham, Musa, dan para nabi. Perjanjian ini berisi aturan moral dan hukum yang harus diikuti oleh umat Yahudi sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Konsep Tuhan disebut sebagai Yahweh atau Elohim. Yahudi mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang abadi, pribadi tak terbatas. Tuhan dalam agama Yahudi dianggap sebagai pencipta alam semesta dan memilih umat manusia melalui perjanjian dengan bangsa Israel. 4. Agama Jainisme. Agama Jainisme didirikan oleh Nataputa Vardhamana. Kitab suci utama dalam agama Jainisme disebut agama-agama dan Siddhanta merupakan rangkaian prinsip-prinsip dan doktrin yang membentuk fondasi pemahaman agama. Konsep Tuhan diajarkan sebagai jina atau kejayaan. Konsep ini berakar pada ajaran mengenai kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang dikenal sebagai samsara. Jainisme menolak gagasan tentang dewa pencipta yang bertanggung jawab atas perwujudan, penciptaan, atau pemeliharaan alam semesta ini. Tujuan tertinggi dalam Jainisme adalah mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang telah mencapai moksa dan terbebas dari segala ikatan duniawi, termasuk ikatan dengan materi dan emosi. Tuhan dianggap sebagai puncak spiritualitas yang memiliki kualitas kejayaan atau keutamaan tertinggi, dan tidak menciptakan alam semesta atau mengaturnya, tetapi berfungsi sebagai inspirasi dan teladan bagi umat manusia untuk mencapai kebebasan spiritual. Keberadaan Tuhan dapat termanifestasikan dalam sosok-sosok yang mencapai tingkat spiritual yang tinggi, seperti Tirtankara atau guru-guru agung. Tirtankara dianggap sebagai manusia yang mencapai kesempurnaan spiritual dan mengajarkan jalan menuju moksa kepada orang lain. Konsep Tuhan dalam Jainisme adalah non-teistik. Artinya, tidak ada keyakinan akan adanya Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Jainisme mengarahkan perhatian lebih pada perjalanan spiritual individu, etika, dan pengendalian diri untuk mencapai pencerahan, sehingga bebas dari penderitaan. Kebebasan moksa dilihat sebagai pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap individu, dan Tuhan adalah mereka yang menjadi teladan dan inspirasi dalam mencapai tujuan ini. 5. Agama Konfusianisme. Agama Konfusianisme atau Konghucu merupakan konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa, sebuah sistem filosofis dan etika yang menekankan nilai-nilai moral dan sosial daripada suatu agama, yakni menjalani kehidupan yang bermoral dan harmonis. Tien dianggap sebagai kekuatan kosmis yang mempengaruhi dan mengatur alam semesta serta urutan universal. Dalam agama ini tidak memiliki kitab suci, namun terdapat beberapa teks dan tulisan klasik yang sangat dihormati dan dianggap penting dalam tradisi Konfusianisme. Beberapa di antaranya termasuk Lunyu, Mengzi, dan Zongyong. Salah satu aspek penting dalam Konfusianisme adalah penghormatan dan pengabdian kepada leluhur. Leluhur dianggap memiliki hubungan dengan alam semesta dan menjadi jembatan antara dunia manusia dan Tien. Praktek penghormatan kepada leluhur mencakup pemujaan dan penghormatan terhadap mereka, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang akan mempengaruhi nasib dan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Konsep Tuhan dalam agama Konghucu adalah Tien atau langit yang sering juga diterjemahkan sebagai alam semesta atau keberadaan yang maha tinggi. Meskipun tidak ada konsep Tuhan pribadi atau entitas ilahi yang aktif memerintah alam semesta, ada pengakuan akan adanya kekuatan kosmis yang berpengaruh. Agama ini percaya akan banyaknya dewa-dewa, seperti dewa langit, dewa bumi, dan banyak dewa lainnya. 6.
Agama Buddha. Agama Buddha menolak adanya sosok Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis. Nirwana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah yang tidak terlahirkan, tidak menjelma, tidak bersyarat, tidak terpikirkan, adalah mutlak atau tidak ada kondisi. Suatu yang tanpa aku, tidak memiliki kepribadian dan tidak dapat diuraikan, seperti apapun tetapi dengan adanya yang mutlak yang tidak berkondisi, maka manusia dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Kitab suci agama Buddha ditulis dalam bahasa Pali dan Sanskerta, bernama Tripitaka, yang terdiri dari 3 pitaka atau keranjang. Agama Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia yang mengarahkan umatnya untuk mengenali penyebab penderitaan dan mencapai pembebasan dari siklus kelahiran atau inkarnasi dan kematian atau samsara, melalui jalan tengah, yaitu menghindari keinginan berlebihan dan ikatan emosional yang mendorong kelahiran kembali dalam siklus samsara. Buddha dianggap sebagai sosok yang telah mencapai pencerahan dan memberikan ajaran-ajaran yang membimbing umat manusia menuju pembebasan. Dalam beberapa aliran Buddhisme, terutama dalam Buddhisme Mahayana, terdapat kosmologi yang melibatkan berbagai tingkatan keberadaan, termasuk dewa-dewa dan makhluk gaib. Agama Buddha menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pemahaman pribadi melalui praktik meditasi dan pengamatan batin. Konsep Tuhan dalam agama Buddha adalah nirvana yang mengarah pada pengenalan penderitaan, pembebasan, dan praktik yang membawa kedamaian dan pencerahan. Bukan pada pemujaan atau pengabdian kepada Tuhan pribadi. Tujuannya adalah bagaimana manusia bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi Buddha atau dewa. 7. Agama Kristen. Agama Kristen adalah agama monoteistik yang mengajarkan kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan dipahami sebagai satu entitas ilahi yang ada dalam 3 pribadi, yaitu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Alkitab adalah pedoman kehidupan agama Kristen. Yesus Kristus adalah sumber segala kebaikan, kekuasaan, dan kehidupan. Agama Kristen mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, sumber segala dari segalanya, dan memiliki otoritas mutlak atas hidup dan kematian. Tuhan adalah entitas yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta hadir di seluruh alam semesta. Agama Kristen yakin bahwa Tuhan telah berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dan memperlihatkan kasih Tuhan kepada dunia. Ia datang ke dunia untuk memberikan penebusan dosa manusia. Dalam ajaran Kristen, dosa merupakan pemisah manusia dari Tuhan, dan Yesus Kristus datang untuk mengorbankan dirinya melalui kematiannya di kayu hidup yang abadi di sisi Tuhan. Yesus Kristus datang untuk menyatakan kehendak dan rencana Tuhan bagi umat manusia. 8. Agama Islam. Agama Islam adalah agama monoteistik yang kuat dengan keyakinan pada satu Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir di alam semesta. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Bagi umat muslim, Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah, nama Tuhan Maha Tinggi dan Maha Luas. Yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim.
Allah dalam Islam dianggap tidak dapat dilihat secara fisik dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Umat Muslim berusaha untuk mengenalinya melalui wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan meyakini bahwa Allah memimpin dan memberikan petunjuk. Allah dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan umat manusia. Umat Muslim dianjurkan untuk beribadah, berdoa, dan mengabdikan hidup mereka kepada Allah. Pemahaman tentang Allah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, yakni wahyu yang dianggap sebagai firman Allah, serta hadis, yaitu ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Amal ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim karena dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kebangkitan di hari kiamat, setiap individu akan diuji saat melewati jembatan sirat ini. Bagi yang beriman dan memiliki amal baik, mereka akan melintas dengan mudah, sementara bagi yang tidak, mereka akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Jembatan sirat diibaratkan sebagai jembatan yang sangat tipis dan tajam, sehalus rambut yang dibelah 7, yang harus dilintasi antara dunia ini dan akhirat. Jembatan sirat ini diyakini sebagai jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Konsep Tuhan dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat tertinggi di alam semesta ini. Pemahaman mengenai Allah dalam Islam menekankan bahwa Allah jauh melebihi pemahaman dan pencapaian akal manusia. Indonesia merupakan negara yang begitu indah. Keindahan Indonesia tak hanya tentang alamnya, tapi juga suku, budaya, tradisi, dan bahasa. Bahkan Indonesia adalah negara beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu kesatuan Republik Indonesia. Melalui perbedaan, kita dapat melihat keindahan dunia di setiap individu, budaya, dan kepercayaan. Perbedaan menciptakan ruang untuk beragam perspektif, gagasan, dan inovasi yang kreatif. Ketika kita terbuka untuk memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat memperoleh wawasan baru, memperluas pemahaman kita, dan melihat dunia. Juga membuka pintu bagi kerjasama, pemahaman yang lebih dalam, toleransi antar individu, dan kelompok untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Dalam perbedaan pendapat, gagasan, dan kebudayaan, kita dihadapkan pada tantangan serta peluang untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Kita dapat memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Namun, untuk dapat melihat keindahan dalam perbedaan, diperlukan sikap terbuka, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penting untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan dan peluang, bukan sebagai pemisah atau sumber konflik. Dengan menghargai setiap perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan damai. Tuhan memberkati.